Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang, Dek Naurah. Alhamdulillah ya Bu. Sekarang ketemu tapi tempatnya berbeda nih. Kita ketemunya di ruang podcast. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah mulai agenda baru, udah ada podcast. Dan untuk teman-teman, perkenalkan ini acara SEMA yang paling baru, podcast SEMA Farmasi. Untuk sapaannya, saya bakal manggil teman-teman dengan sebutan sahabat Vicky. Nah, Vicky itu apa sih? Jadi, Prodi D3 Farmasi sendiri punya slogan Vicky, Farmasi ilmiah, kreatif, dan islami ya Bu ya? Betul. Nah, maka dari itu, jadi untuk beberapa menit ke depan teman-teman akan menonton sekaligus mendengarkan bincang-bincang santai antara saya dan Ibu Kaprodi, Ibu Nia Kurniasih. Begitu ya Bu? Betul, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengarkan ya. Yang dari luar juga ya. Iya pasti Bu. Nanti disiarkan di YouTube. Nah, Ibu apa kabar nih Bu di bulan puasa? Alhamdulillah agak lemes ini. Udah siap ya Bu ya? Pagi kesiangan. Oh. Agak lemes sedikit tapi insya Allah lah. Semangat ya. Tetap semangat ya Bu di bulan puasa ya Bu? Semangat ya. Oke, jadi gini Bu, bincang-bincang santai di siang ini Naura akan bahas tentang kreativitas mahasiswa D3 Farmasi agar tetap produktif di bulan Ramadan. Nah, Ibu kan selaku Kaprodi ya Bu, pasti punya harapan dan keinginan agar mahasiswanya tetap kreatif gitu, kapanpun itu sih sebenarnya. Tapi kan karena di bulan Ramadan ini identik dengan puasa dan kurang yang biasanya nyemil jadi enggak nih, kadang-kadang orang jadi lesu gitu. Jadi sekarang Naura mau ngobrol-ngobrol sama Ibu terkait hal itu. Nah, yang pertama nih Bu, karena sekarang juga udah mulai KBM dan farmasi itu identik tugasnya banyak. Apakah tugas-tugas yang diberikan ke mahasiswa itu bisa mempengaruhi kreativitas seorang mahasiswa gak sih Bu? Ya, tentunya itu tidak harusnya ya. Tugas-tugas itu justru jangan jadi alasan untuk mahasiswa ya menjadi berleha-leha atau malah enggan untuk melakukan aktivitas yang lain ya. Padahal kegiatan SEMA pun banyak ya. Mungkin ada yang belum tahu singkatan SEMA ya, Senat Mahasiswa ya. Ya tiap jurusan itu kita ada Senat Mahasiswa ya di bawah naungan BEM ya. Yang di sana punya program kerja yang harus dilaksanakan. Dan bukan hanya program kerja SEMA sendiri, tapi dari masing-masing mahasiswa juga mungkin punya target ya. Punya cita-cita yang harus terus dikejar, harus dicapai ya bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi memang momennya di bulan suci Ramadan itu karena penuh berkah dan pahalanya itu kan berlipat-lipat ya. Betul, nah justru ini momen yang paling berharga yang harus kita manfaatkan untuk terus mengasah kreativitas ya. Kreativitas itu kan dalam makna selalu memunculkan ide-ide ya, punya ide-ide baru ya. Yang mungkin yang belum dilakukan orang lain atau mungkin yang pernah dilakukan tapi ingin dikembangkan gitu ya. Apakah itu dalam hal kewirausahaan ya, atau dalam hal pengembangan diri, kompetensi diri gitu ya. Nah itu tentunya harus terus dipacu, apalagi bulan suci Ramadan itu biasanya nih kalau memang kita niatnya lurus ya, karena ingin mencapai pahala Allah, mendapat pahala Allah puasanya ya, bukan karena pacar ya, bukan karena ingin hadiah pada saat Idul Fitri ya. Biasanya itu akan terus semangat puasanya ya. Jadi bukan alasan tugas-tugas itu apalagi sekarang sistem pembelajaran yang teori itu kan virtual itu ya, online gitu ya. Bisa dilakukan di kosan, di rumah gitu ya. Jadi bukan alasan, harus terus mengasah kreativitas gitu. Harus terus lebih gitu ya. Begitu. Baik. Kebetulan untuk semisal nih Bu, mahasiswa itu kan memiliki keinginan untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, kemudian semisal dia ingin melibatkan prodi nih, apakah dari prodi akan memberikan apakah akan menunjang atau memberikan dukungan? Jika iya, dalam bentuk apa dan apakah nantinya akan ada apresiasi tertentu untuk mahasiswa tersebut? Mungkin salah satu bentuk dukungan kita juga ini dengan Anda mengadakan podcast ya. Karena ini juga salah satu upaya kita
untuk mengenalkan prodi D3 Farmasi Stikes Mamadan Ciamis ini ya. Nah, selagi kita prodi mampu ya dalam kapasitas tertentu, tentunya kita akan dukung gitu ya. Dan tadi korelasinya dengan kreativitas dengan reward mungkin ya, penghargaan bagi mahasiswa. Biasanya kita salah satu komponen penilaian bagi mahasiswa adalah dari keaktifan ya, dari kegigihan mahasiswa tersebut dalam melaksanakan sesuatu ya. Itu juga jadi poin nilai tambahan untuk mahasiswa tersebut ya. Dan tentunya juga selain dalam bentuk nilai di atas kertas, juga sebenarnya itu sangat penting untuk pribadi mahasiswa itu sendiri ya. Dia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari teman-temannya ya. Apakah itu pengalaman yang berharga ya, yang tadinya misalkan mengandalkan dari orang tua, dengan dia mengasah kreativitas berjualan di bulan suci Ramadan itu kan banyak peluang ya. Apakah jual takjil atau jual kue-kue buat lebaran gitu ya. Nah, itu juga akan menambah pundi-pundi rupiah, mungkin sedikitnya lah ada pemasukan walaupun hanya minimal gitu ya. Jadi manfaatnya itu bisa internal eksternal gitu, jadi luar biasa gitu. Iya, luar biasa. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen mengembangkan kreativitasnya, tuh dari prodi udah ada bahwa dari prodi sendiri akan memberikan reward tertentu gitu kan. Barangkali gitu teman-teman mau dan tertarik, tapi Dan emang seharusnya harus ya. Kalau dari Allah juga akan ada imbalan pahala kalau memang ikhlas menjalankan ya. Ikhlas gitu. Oke. Next ya Bu, pertanyaan kedua nih Bu. Kan yang tadi Ibu juga mengenalkan SEMA nih Bu. Iya. Di bulan Ramadan ini kan SEMA ada acara seperti mengadakan lomba, kemudian mengadakan kajian. Nah, pendapat Ibu tentang acara yang diadakan SEMA tersebut, apakah sudah termasuk untuk mengembangkan kreativitas agar tetap produktif ini atau bagaimana Bu? Ya, betul sekali, ini salah satu upaya untuk mengembangkan kreativitas ya, tapi ini masih agak sedikit harus didorong, ini yang saya lihat ya. Jadi mungkin salah satu keinginan dari teman-teman masih 1-2 gelintir lah saya lihat, jadi belum banyak. Mungkin nanti bisa ditularkan ini daya kreativitasnya itu dari satu teman ke teman yang lain gitu ya. Dan kalau saya lihat memang kegiatannya cukup bagus ya, integritas antara akademisi dan keislamannya juga cukup bagus, ada kajiannya ya, ada perlombaan juga ya, perlombaan yang kaitan dengan kompetensi kefarmasian, juga ada kaitan dengan keislaman. Mungkin nanti bisa di-sharekan ya di podcast ini juga, lomba apa saja, kapan dilaksanakannya, karena ini masih dalam tahap penjaringan peserta ya, tidak salah ya. Sudah cukup bagus, cuma memang terus harus dikembangkan. Dan tadi untuk lebih mempush lebih banyak lagi teman-temannya ya. Ya, kadang kita dari prodi pun harus terus memantau gitu ya. Ya, salah satu upaya kita juga untuk membangkitkan kreativitas tadi. Sudah cukup bagus, cuma mungkin nanti kedepannya lah bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Oke, bagus berarti ya Bu ya, ada perkembangan gitu. Iya. Nah, kemudian tips Ibu untuk mahasiswa agar tetap kreatif dan produktif ini apa sih Bu? Biar mereka tuh nggak menye-menye terus gitu, dikasih tugas ngeluh di rumah rebahan terus gitu Bu. Ya, what is the menye-menye? Mungkin bahasa ini ya. Padahal mas-mas mulai gitu loh. Orang mana? Orang Sunda ya? Orang Sunda. Sunda ya. Ya, sebenarnya untuk menjadi kreatif ya pertama memang dari diri sendiri terus mau ya, itu kan modal utamanya ya. Iya Bu. Kadang ada yang memang passion hidupnya itu ya pengennya di zona aman gitu ya. Jadi ya emang saya kerjanya kuliah kuliah kosan ke kuliah rumah kan gitu ya. Kupu-kupu ya. Aman ya, kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Iya. Tapi ada yang memang orangnya selalu ingin tantangan gitu kan ya. Selalu ingin mencari sesuatu yang baru ya. Ya kayak bulu sim misalnya, dikasih yang ringan, pengen yang berat gitu ya. Jadi selalu tidak puas, tapi dalam artian positif gitu ya. Ya itu pertama kali mungkin harus dari dirinya sendiri, bahwa ini saya harus terus bergerak nih supaya lebih maju, harus mau dan memang mampu. Nah, untuk mampu itu memang kita harus dibekali berbagai hal ya. Kreatif di bidang apa, kan kadang kita juga bingung ya. Iya Bu. Kreatifnya ya jangan tadi dalam pacaran ya, jangan kreatif di situ ya. Mungkin
eh, kalau yang buta ganti pacar itu kreatifnya salah itu ya. Jadi kita harus menyalurkannya ke arah yang positif ya. Ya, jadi pertama kita lihat sekitar kita tuh apa sih, ada sesuatu apa yang bisa kita munculkan untuk menjadi sesuatu yang baru, yang bisa kita kembangkan. Jadi harus peka dulu terhadap lingkungan kita nih. Iya, iya. Ya, kalau sekarang lingkungan kampus, Naura, kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan gitu ya? Ya, atau mungkin yang sudah ada, misalkan tadi program SEMA itu sudah bagus nih, sudah tersusun, ada timelinenya. Nah, tapi untuk itu bisa terrealisasi dengan bagus, apalagi inovasinya inovatif ya, itu harus butuh perjuangan dan harus butuh persiapan yang matang ya. Tapi kita lihat dulu kita mau ke arah mana nih, kreatifnya di bidang apa gitu kan ya. Mungkin ada dulu yang tinggal satu yang jualan apa itu donat ya. Oh iya. Itu sudah muncul kreativitasnya, tapi bagaimana supaya terus berkembang, dan yang paling susah itu istiqomah biasanya ya. Jadi ada yang kalau dagang musiman gitu ya. Iya, Bu. Kayak saya sendiri juga gitu ya. Memang itu butuh konsisten yang luar biasa gitu ya. Jadi amati mau ke arah mana. Kemudian juga harus pintar berimajinasi. Jadi kalau yang suka menghayal itu biasanya lebih kreatif ya. Tapi menghayalnya jangan yang aneh-aneh. Ya. Dengan menghayal itu dia akan menembus batas orang normal gitu ya. Dalam artian mungkin dia bisa membayangkan suatu, ngalamun wae di WC misalkan ya, tiba-tiba punya ide gitu ya. Iya. Apakah dari ide film yang dia tonton atau dari buku yang dia baca gitu kan. Nah, jadi biasanya orang yang suka berimajinasi itu punya kecenderungan untuk kreatif dan inovatif gitu ya. Ya, tapi ulah ngalamun aneh-aneh. Kemudian melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain ya. Kalau misalkan Naura lihat gedung ini tuh pojok bangunan itu segitiga, mungkin Tegarma lihatnya ini melengkung gitu kan. Kenapa? Karena dari sudut yang berbeda gitu ya. Ini melengkung seharusnya, kenapa? Nah itu jadi seseorang yang mau keluar dari zona amannya. Jadi kalau misalkan Naura mau targetnya nilainya 100, kalau yang Tegar misalkan targetnya 120 misalkan. Wah, 120. Tapi harus rasional ya, harus ada ya. Harus nyata di dunia nyata. Iya, Jadi Bu. karena ada koneksi dengan imajinasi, kadang keluar dari zona nyata gitu ya. Menghayal gitu ya. Jadi Banyak orang-orang yang main game itu kan, game Iya. itu tiba-tiba dia serasa di dunia nyata gitu ya, seperti punya anak, istri, padahal di dunia maya itu ya. Itu jangan kebablasan juga kreatifnya gitu. Kemudian berani melakukan sesuatu yang baru, yaitu pastinya kalau kreatif itu pasti yang baru ya, walaupun sudah ada yang orang lain buat, tapi ada sesuatu yang kebaruannya ya, atau kekiniannya yang dia buat gitu. jadi terus berinovasi gitu, Ya, jadi Bu. tidak mau sama dengan orang lain tipikalnya ya. Selalu ingin beda dari yang lain itu ya, aku berbeda ya, tapi dalam hal tadi selalu yang positif ya. Dan kalau kita umat Islam tentunya apapun yang kita lakukan harus selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan yang dimurkai gitu ya. Ya. Ya, Bu. Saya kreatif, orang lain tidak punya pacar, saya punya pacar gitu. Nah, itu kan diridhoi atau dimurkai ya, kecuali pacarnya pacar yang Islami gitu ya. Diawali dengan basmalah gitu, ya. Gitu. Kemudian diakhiri dengan doa kafaratul masjid gitu. Tapi tidak ada ya, itu konteksnya berbeda ya. Tuh, pada ketawa ini yang merasa di sini. Kemudian juga harus selalu dokumentasi atau mencatat apapun yang dia dapat, yang dia dengar. Biasanya kalau orang kreatif itu punya diary gitu ya. Dear diary gitu ya. Apapun hari ini kena cepitan tikus atau ditulis gitu ya. Ketemu seseorang ditulis. Biasanya gitu ya, polisi begitu biasanya. Luar biasa sekali. Jadi apapun yang dia dapat itu nantinya bisa jadi sumber ilmu di sana. Tapi supaya terikat, jadi ditulis gitu. Memang kadang ilmu itu Anda juga kuliah pas denger iya, pas keluar Lupa. poho, barho gitu ya, poho. Memang itu ada dari Rasulullah juga diharuskan kita mencatat, apalagi kalau hutang gitu ya. Hutang itu wajib dicatat karena nanti kalau lupa surga neraka ya. Iya. Ya. Gitu, kecuali kalau ke surga kalau udah ikhlas yang mengutang ini. Gitu. Kemudian harus selalu ingin menambah keilmuan. Keilmuan itu ya
tentunya untuk dasar kita mengembangkan kreativitas tadi ya. Ya tadi kalau mau mengembangkan di bidang wirausahanya apa? Bikin apa? Donat Bu tadi. Oh, donat terus ya. Yang sedang viral, mungkin makanan viral sekarang apa ya? Dessert. Ya gitu ya. Itu harus ada resepnya kan, harus tahu, ya, harus cari tahu, harus dari chef-chef ternama dan sebagainya gitu kan, harus mencari wawasan ya. Jangan hanya mencoba sendiri tapi tanpa referensi, gagalnya berapa ratus kali ya, walaupun Einstein juga gagal ratusan kali gitu ya. Kemudian yang terakhir itu disiplin itu sangat penting ya, karena disiplin itu menandakan bahwa seorang itu selalu menepati waktu ya. Tadi seperti Naura datang tepat waktu ya. Nah itu salah satu bekal atau modal untuk seseorang bisa menjadi seorang yang kreatif ya, dan tentunya nantinya mudah-mudahan sukses ya. Biasanya yang kreatif itu biasanya sukses gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Itu mungkin tips-tips sekilas dari saya gitu ya, untuk supaya bisa menjadi pribadi yang kreatif gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Tapi pasti sih yang paling utama tuh harus ada keinginan dari diri sendiri Ya, ya. Karena percuma gitu sekarang orangnya kreatif tapi dia nggak ada keinginan gitu kan Bu ya. Kalau orang nggak ada keinginan berarti apa itu? Meninggal ya. Mau nikah aja, kalau nikah tapi jangan cuma mau, harus mampu ya. Harus mampu ya Bu. Iya, nanti hanya makan cinta saja kan tidak kenyang Bu ya. Iya betul. Nah, kalau Anda mahasiswa sudah mau menikah harus sudah punya pekerjaan minimal ya gitu. Ini ke menikah terus dan pacaran karena rawan ini, masa-masa Anda itu mahasiswa itu rawan ya. Ya, mungkin begitu. Oke Bu, terakhir deh Bu, ujangan untuk atau kata-kata mutiaranya nih untuk mahasiswa-mahasiswa tercintanya Ibu, bagaimana ya, nih Bu? Mutiaranya ini masih tertinggal di lautan gitu, ya. Ya, mungkin intinya tadi luruskan niat, intinya apapun kan berawal dari niat ya. Anda niatnya pengen mendapatkan ilmu, pasti itu yang dapat. Kalau Anda niatnya tadi pengen mendapatkan pacar atau penghargaan semata, itu yang dapatkan. Kan itu ada hadisnya ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah niatnya lurus, barengi dengan proses yang selalu sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita muslim ya, harus selalu ada di jalan, di koridor yang Allah sukai ya. Kemudian tetaplah tadi untuk berkreativitas itu seling merenung ya. Jadi memikirkan saya itu expertnya di bidang apa ini, saya itu bakat minatnya kemana gitu kan ya. Kadang harus muhasabah diri kalau dalam Islam itu ya, 1-2 menit mungkin setelah sholat, jangan sampai 1-2 jam tidur ya. Saya itu passion hidupnya itu pengen jadi apa, pengen kemana ya. Ya mungkin nanti farmasis, tapi farmasis kalau kerjaan nanti ya mungkin itu dimana kita akan berlabuh juga belum tahu. Cuma sekarang ini kita sebagai mahasiswa itu mau mengasah kreativitas ke arah apa, itu minat bakatnya. Kita juga ada UKM juga, itu salah satu upaya untuk mengembangkan kreativitas ya. Yang terakhir mungkin tetaplah Anda menjadi mahasiswa yang kreatif ya. Kemudian tadi Islami ya, inovatif ya, supaya Anda menjadi lebih berharga gitu. Luar biasa sekali. Nah, Sobat Vicky pasti udah kesimak ya tadi apa kata Bu Nia. Mungkin sudah haus ini. Aduh, lagi puasa nih Bu. Beberapa tips tadi yang saya ingat, yang pertama tuh harus ada keinginan dari diri sendiri untuk mengembangkan kreativitas tersebut. Kemudian kenali lingkungan. Jadi kamu cari passion kamu sendiri gitu di lingkungan kamu. Kamu passionnya untuk ada di untuk di bidang apa gitu. Kemudian setelah itu katanya orang kreatif ini yang suka berimajinasi. Jadi imajinasinya melampaui batas orang-orang normal, begitu Bu? Iya, jadi bukan di luar orang normal, bukan Nah, tapi tetap pada jalur positif ya, bukan berimajinasi hal-hal yang tidak seharusnya. Yang rasional. Ya, yang rasional. Terus kemudian orang yang kreatif itu punya planner book atau dia juga punya diary gitu kan. Apa yang dia lakukan sehari-harinya itu ia tulis, atau ilmu apa yang ia dapatkan itu ia tulis untuk mengikat hal tersebut. Nah, kemudian orang kreatif juga disiplin waktu, disiplin segalanya lah, tidak
intinya nggak ngaret gitu ya Bu ya. Nggak ngaret atau nggak menaruh sesuatu yang bukan di tempatnya juga termasuk salah satu bentuk disiplin. Nah, semoga Sobat Vicky yang nonton podcast ini nih bisa ngambil manfaatnya ya dan tidak mengambil hal-hal yang tidak seharusnya diambil. Oke Bu, karena kita sudah di penghujung nih Bu. Masih lama buka ya? Nanti ya Bu kita adain lain kali sesinya di ngabuburit ya Bu, biar sekalian buka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Nah, sekian Sobat Vicky, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Terakhir, bila bisa bilhaq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.